Tuhan dapat memberikan limpahan berkat di tengah badai yang menerpa. Bikin lapis legit lagi yuk. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini kita bikin lagi lapis legitnya. Untuk awalnya siapkan dulu loyang. Ini aku gunakan loyang 18x18x7 dan loyang yang untuk brownies. Jadi ini aku taburin poles dengan margarin, kemudian ditaburin dengan tepung. Ini sebenarnya metodenya metode jadul. Jadi kalau buat kalian, kalau misalnya mau yang lebih praktis lagi, boleh dialas dengan baking paper ya. Jadi bebas aja. Nah, jadi kalau pakai margarin dengan tepung terigu, ini tepungnya agak sedikit lebih tebal. Jadi nanti hasilnya bagus dan cepat keluarnya. Oke. Untuk bahannya, karena di sini aku mau buat satu loyang 18x18x7 dan juga untuk loyang browniesnya aku pakai 45 butir kuning telur. Untuk resep per satu loyang 18x18x7 kalian lihat di deskripsi boxnya aja ya nanti. Oke, pisahkan kuning telurnya, dan untuk putih telurnya itu aku nggak pakai. Ini yang membuat telur itu amis. Ini kita buang aja. Oke, jadi untuk telurnya aku pakai kuning telur aja. Di sini aku nggak pakai putih telur. Oke, disisihkan aja. Putih telurnya jangan dibuang ya, karena putih telurnya itu masih bisa kita olah menjadi olahan yang lainnya. Oke, sabar aja. Pisahkan putih telurnya, kuning telurnya. Oke, ini aku beruntung banget. Aku dapat 1 butir telur, dalamnya ada 2 butir kuning telur. Jadi lebih hemat ya. Oke, seperti ini. Kalau semuanya dapatnya seperti ini, untung banget ya. Selanjutnya ada tepung gula, tepung terigu, dan tepung tapioka. Bisa digantikan tepung maizena. Terus di sini aku pakai butter yang Wisman boleh ya. Dan juga aku campur dengan margarin. Kemudian ada 2 saset susu kental manis. Ini kocoknya terpisah aja. Oke, kita mulai aja langsung. Oke, aku pakai mixernya ini aku pakai Siko Boss Universal ya. Jadi sering banyak yang nanya ini mixer yang aku pakai merek apa. Ini yang Siko Boss Universal. Ini bisa untuk kocok telur, kocok adonan roti juga bisa. Jadi ini telurnya dimasukkan dengan gula halusnya, kemudian di mixer sampai kental berjejak. Oke, sambil menunggu ini kita mixer dulu butter, margarin, dan susu kental manisnya. Oke, di wadah yang terpisah ini di mixer aja sampai adonan dari butter dan margarin ini menjadi ringan dan juga menjadi pucat. Jadi ini speednya dengan speed tinggi aja dikocok. Aku ya tergantung sih dengan mixer yang kita pakai. Kalau mixer yang aku pakai ini kurang lebih mungkin sekitar 15 menit udah bisa dapet adonan butternya yang pas ya. Jadi tergantung dengan kekuatan mixer yang kita pakai sih. Jadi nggak jadi acuan ya 15 menit itu. Oke, nah sampai seperti ini. Ini udah pucat banget ya. Tapi ini masih sedikit kurang. Aku mau kocok lagi nanti. Tapi ini yang di pinggir-pinggir itu dikumpulin dulu ke tengah. Supaya nanti hasilnya itu semuanya termixer. Ya, namanya juga kita punya alatnya yang seperti ini saja, hand mixer aja ya. Oke, lanjutkan lagi di mixer sampai dia bener-bener kalian sendokin aja ya sampai dia ringan. Nah, ini udah mulai ringan, udah ringan ya. Oke, kalau ini sudah, sekarang kita balik lagi ke mixeran adonan telurnya tadi. Untuk adonan telurnya itu sampai kental berjejak. Jadi seperti ini. Dia enggak kental ya. Jadi waktu kita turunkan tuh adonannya itu kental berjejak gitu. Jadi ini karena banyak kuning telur, jadi ini nggak usah pakai TBM lagi. Sayang ya kalau udah premium gitu ditambahin TBM ya.
Karena kuning telur itu sendiri itu adalah emulsifier yang alami. Nah, kalau udah seperti ini, masukkan tepung yang sudah diayak. Diayak dulu ya, supaya nanti hasilnya nggak menggerindil. Nah, ada juga yang nanya ya, kalau misalnya pakai gula pasir gimana? Bukan gula yang di blender. Bisa aja, tapi kalian pilih aja gula yang butirannya lebih halus. Tapi lebih amannya sih pakai aja gula yang udah di blender ya, atau pakai tepung gula. Oke, lanjutkan lagi. Tapi ini udah ngaduknya itu udah dengan manual ya, jadi jangan lagi dengan speed yang tinggi. Kalau misalnya kalian pakai hand mixer, kalian bisa gunakan speed yang rendah untuk mencampur tepung terigunya. Nah, tepung terigu yang aku pakai di sini, aku pakai tepung terigu yang full sedang. Oke. Selanjutnya masukkan adonan butter yang tadi sudah di mixer di wadah yang terpisah. Untuk kocokan adonan butter, aku rasa itu pengaruhnya lumayan besar untuk hasil yang supaya layernya itu bagus. Kalau misalnya kalian mixernya kurang ringan, kurang pucat, kurang pas ya untuk adonan butternya itu, nanti saat dipanggang itu dia mau jadi seperti oily gitu ya, agak berminyak, jadi seperti menutupi layernya ya. Kalau menurut aku seperti itu. Kalau kalian gunakan hand mixer, kalian mau campurkan adonan butternya ya, gunakan juga speed yang rendah aja, jadi supaya dia bisa tercampur aja. Hati-hati juga karena warnanya sama, jadi jangan sampai dia nggak tercampur dengan sempurna, karena itu juga akan mempengaruhi hasilnya nanti. Terkadang ada yang hasilnya itu layernya itu seperti berminyak ya. Pernah sih aku alami juga waktu awal-awal aku buat lapis legit, itu juga jadi masalah aku. Jadi ya mungkin dari trik-trik yang aku sharekan ini kalian bisa menghindari kesalahan yang pernah aku buat. Oke, ini aku pindahkan aja ke wadah lain supaya lebih gampang. Oke, ini sudah dipindahkan ke wadah ini, dan adonannya itu adalah adonan yang kental. Jauhkan dari sumber panas. Kalau ruangannya panas itu nggak masalah, jadi nggak usah disimpan di kulkas ya, nggak usah dicilerin juga nggak masalah. Karena nih ruangan aku juga nggak ruangan ber AC. Sofa sih oke aja, dia nggak mencair, sampai selesai aku panggang juga masih bagus adonannya. Yang penting jangan dekatkan ke sumber panas yang di oven. Pastikan ovennya udah panas dulu ya. Api bawah aja di suhu 225 derajat Celcius untuk oven Toshiba yang aku pakai. Ini untuk lapis pertamanya ini aku pakai kurang lebih sekitar 60 gram untuk loyang 18 x 18 x 7 cm. Jadi untuk lapisan pertama ini dia akan agak sedikit lebih sulit untuk kita sebarkan adonannya merata ke loyang. Kenapa? Karena loyang ini masih belum panas. Tapi nanti kalau udah di lapisan kedua dan selanjutnya, karena lapisan di bawahnya udah panas, saat kita sendokin dia akan lebih cepat spreadnya ya, spreadingnya bagus. Jadi dia akan lebih cepat menyebar. Oke, jadi pelan-pelan aja gunakan sendok, ratakan. Yang pasti kalian ingat juga ovennya itu sudah harus panas. Dan untuk buat lapis legit ini wajib ada oven yang punya api atas. Kalau nggak ada api atas itu nggak bisa. Jadi kalau pakai oven tangkring untuk buat lapis legit ini nggak bisa ya. Terlalu lama dipanggang dia akan kering, jadi nggak enak. Jadi kalau untuk oven tangkring panas api atasnya itu kurang. Oke, jadi seperti ini. Sabar ya, kalau untuk lapis pertama ini pasti harus sabar. Tapi memang ini untuk mengerjakan lapis legit ini memang harus butuh kesabaran yang tinggi dan super sabar. Jangan buru-buru. Oke. Ratakan sampai ke sisi-sisi loyangnya. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, digeprek-geprek seperti ini supaya udaranya itu bebas. Kemudian masukkan ke dalam oven yang sudah panas
dengan api atas aja. Suhunya di sini aku pakai 225 derajat Celcius. Per layernya itu kurang lebih sekitar 10 menitan. Tapi kalian perhatikan aja jangan terlalu lama karena itu jadi kering nanti nggak enak. Oke, sekarang aku mau gunakan loyang yang brownies ini. Jadi kalau yang ini aku pakai untuk layer bawahnya itu aku pakai 50 gram. Sama caranya aja, diratakan saja sampai ke ujung-ujung pinggiran dari cetakannya. Jadi kalau poles margarin itu di pinggiran loyang itu jangan dipoles. Cukup dasarnya aja yang dipoles margarin dan ditaburin tepung. Oke, sambil diperhatikan ya. Jadi kalau untuk manggang ini kalian harus perhatikan, harus sering-sering dibalik-balik loyangnya supaya warnanya itu lebih merata. Sedikit silap aja kita nggak puter loyangnya atau kita nggak bolak-balik loyangnya itu nanti warnanya jadi kurang bagus. Oke, jadi ini dua-duanya sedang aku panggang dengan api atas. Sampai adonan selesai itu api atas aja yang kita gunakan, jadi nggak kita pakai api bawahnya. Oke, ini lapisan yang pertama tadi udah selesai. Kalau misalnya ada yang gelembung seperti ini, siapkan aja lidi atau tusuk seperti ini ya, ditusuk-tusuk, dibebaskan dulu. Dan jangan lupa supaya hasilnya moist, per layernya itu harus dipoles dengan butter dengan menggunakan kuas seperti ini. Ringan-ringan aja, jangan terlalu kuat, jangan terlalu kencang. Selain dikuas seperti ini, kalian juga harus siapkan alat penekannya. Jadi untuk penekannya itu, kalau misalnya kalian nggak ada alat seperti ini, kalian bisa gunakan suntil ya, suntil untuk masak itu yang lebaran gitu, yang lebih lebar. Ditekan supaya nanti hasilnya itu lebih rapi kalau ditekan seperti ini. Nah, untuk layer yang berikutnya aku timbang. Kalau untuk loyang 18x18x7 ini aku pakai 55 gram. Kalau kalian mau yang lebih tipis, kalian bisa timbang per layernya itu 53 gram bisa, atau 50 gram. Itu tipis banget. Oke, aku caranya ini aku bagi-bagi seperti ini, kemudian aku ratakan. Nah, kan beda ya. Jadi kalau untuk lapisan yang kedua dan seterusnya itu, saat kita ratakan adonannya itu lebih gampang karena yang di bawah itu udah panas. Adonan ini kalau kena panas kan dia langsung cepet cair ya. Jadi lebih gampang diratakan. Sama harus diratakan sampai ke ujung-ujung dari loyangnya. Oke, jadi seperti ini. Yang penting sabar ya, jangan buru-buru. Butuh waktu yang cukup lama untuk panggangnya. Oke, jangan lupa digeprek lagi supaya dia nggak banyak gelembung udara yang terperangkap. Sama juga dengan yang ini. Jadi yang ini juga kalau misalnya ada yang gelembung-gelembung seperti itu bisa ditusuk-tusuk. Tapi kalau dia mulus aja ya nggak usah ditusuk. Tapi kalau untuk yang poles-poles seperti ini wajib. Tipis-tipis aja. Oke, dan jangan lupa tekan-tekannya di setiap layer. Ini wajib, ini penting sekali supaya hasil layernya itu rapih. Oke, aku lanjutkan dulu ya, sampai nanti aku akan tunjukkan lagi stepnya yang lainnya. Nah, untuk yang loyang brownies ini aku pakai berat per layernya itu sekitar 46 gram. Oke, aku selalu seperti ini ya cara ininya supaya lebih gampang saat displitkan atau disebarkan. Semua orang punya caranya masing-masing. Kalian bisa gunakan cara yang kalian anggap lebih gampang. Oke, ratakan lagi.
Kalau kalian punya oven lapis legit, kalian juga bisa gunakan, itu kan lebih cepat. Atau kalian punya oven gas yang ada api bawahnya, kalian bisa fungsikan jadi api atas, itu juga lebih cepat. Kalau menggunakan oven listrik seperti ini, waktunya sedikit lebih lama. Tapi kalau misalnya kalian hanya punya oven listrik, ingin buat lapis legit, ya kenapa enggak kalian pakai aja oven listrik yang kalian punya. Yang penting dia ada api atasnya. Untuk yang loyang 18x18 ini aku akan kasih prune. Jadi untuk lapis ketiga 6, 9, 12 dan seterusnya itu sampai adonannya habis, itu kalian boleh sisipkan prunes yang sudah digilas tipis. Kalau untuk prunesnya sendiri, kalau menurut aku kalian carinya prunes yang lembut, yang tidak keras. Jadi ini stepnya ini per layernya itu wajib ya, ingat ya, harus ditekan-tekan ringan aja seperti ini, jangan terlalu kuat karena nanti jadinya sompel. Jadi seperti ini aja, ditekan-tekan. Kelihatannya simple, tapi ini fungsinya kelihatan nanti di layer yang dihasilkan. Masukkan lagi adonannya. Nah, karena ini di lapis ketiga, jadi aku akan susunkan prunesnya. Jadi prunesnya ini rasanya itu sedikit manis asem. Jadi waktu kita makan itu lebih nggak nek ya. Susunnya itu ya sebenarnya bebas sih, aku susunnya seperti ini aja supaya nanti saat dipotong ya, mungkin ada yang nggak senang makan prunesnya, jadi dia bisa juga nggak kebagian prunesnya yang banyak. Oke, seperti ini, kemudian digeprek lagi dan masukkan lagi ke dalam oven. Oke. Untuk per layernya nanti kalian pastikan aduk adonannya dulu sebelum ditimbang. Oke, jadi per setiap layernya itu aku timbang sih. Jadi kalau misalnya kalian mau standarkan pakai 1 centong sayur yang kecil, mungkin kalian bisa jadikan itu jadi patokan. Kalau misalnya kalian nggak mau timbang per layernya. Oke, lanjut lagi sampai adonannya ini selesai. Jadi ada yang mungkin lihat di video aku sebelumnya ya, jadi linknya itu bisa dilihat di atas, nanti akan aku tuliskan di atas. Ada beberapa teman yang udah berhasil buat lapis legitnya, jadi semoga laris manis ya hasil jualan kalian. Dan juga buat yang masih belum berhasil, ayo dicoba lagi, karena semakin sering latihan hasilnya akan semakin baik. Kemudian ada yang nanya juga yang kenapa adonannya grindil. Jadi mungkin salah satunya saat dicampur tepung terigunya itu ke adonan telurnya itu mungkin nggak diayak, jadi hasilnya juga nanti jadi gerindilan, atau mungkin tepungnya itu kurang merata saat dicampur. Jadi mungkin itu harus diperhatikan juga, tapi semakin sering aja dilatih nanti hasilnya akan bagus. Dulu aku pernah waktu buat lapis legit ini pertama kali ya buatnya, sayangnya waktu itu dokumentasiku nggak ada ya. Hasilnya itu per layernya itu kelihatan masih basah. Jadi kalau menurut aku sih itu salahnya itu di adonan butternya. Jadi di adonan butternya itu kurang ringan, jadi atau mungkin juga bisa jadi saat pengocokan atau pencampuran adonan telur dengan adonan butternya itu kurang rata. Jadi hasilnya itu per layernya itu memang nggak kelihatan bener ya, jadi ketutup karena berminyak gitu. Oke, ini aku lanjutkan dulu sampai nanti sudah selesai. Untuk
resepnya nanti per 30 butir telur ya, satu resepnya itu kalau kalian gunakan loyang 18x18x7 itu bener-bener sampai penuh di atas nanti loyangnya, adonannya. Oke. Pastikan ya, kadang kita bisa lupa, jadi per layernya itu kadang bisa lupa ditekan-tekan pakai alat seperti ini. Itu yang nanti menyebabkan layernya itu ada yang ketebalan ya. Pastikan juga adonan yang kita tuang itu beratnya sama. Diaduk dulu ya sebelum dicampurkan atau sebelum dituang ke lapisnya yang berikut. Oke, aku lanjut dulu ya. Masukkan lagi ke dalam oven dan harus selalu dipantau. Kalau mulai kelihatan mulai nyoklat, itu kalian udah harus terus perhatikan. Dan khusus kalian yang gunakan oven seperti ini, setelannya kira-kira seperti ini. Ini yang di air, di setelkan ke air. Kemudian suhunya ini 225 derajat Celcius. Oke, nah ini udah mulai coklat. Ingat diputer. Tuh, udah bagus warnanya. Keluarkan langsung. Kasihkan lagi layer yang berikutnya. Tuh, kalau kita rajin bolak-balik loyangnya, itu warnanya itu bagus. Cakep dia. Jadi merata. Tekan lagi. Dan lanjut lagi seperti yang tadi. Oke, jadi kalau misalnya kalian gunakan oven gas, sama juga sih, cuman dia lebih cepet aja selesainya. Tapi ya untuk bolak-balik loyangnya itu wajib. Dan jangan lupa aduk lagi adonannya sebelum dituangkan ke layer berikutnya. Ini kalau misalnya dihitung-hitung sih satu loyang ini layernya bisa 20-an. Oke, jadi lanjutkan lagi ya sampai adonannya ini selesai. Kalau untuk yang loyang brownies nanti aku nggak pakai prunes, jadi itu aku akan buat yang original. Buat kalian yang suka bumbu spekuk, kalian tambahkan aja sendiri di adonannya untuk bumbu spekuknya. Oke, kalau yang ini udah selesai, aku nggak tambah lagi layernya dan aku akan poles dengan margarin atau dengan butter. Kemudian jangan lupa ditekan-tekan lagi. Jadi yang ini aku buat yang ori ya, jadi nggak pakai prunes. Kalau nggak mau pakai prunes, kalian mau pakai cranberry juga bisa, atau kalian mau tambahkan keju, buat keju juga bisa, atau mau buat lapis pandan juga bisa. Semuanya bisa kalian modifikasi sesuai dengan selera aja. Oke, ini akan aku biarkan dingin dulu, nanti baru aku akan keluarkan dari loyangnya. Karena ini adalah lapisan yang terakhir, jadi prunesnya aku susun lagi di atas. Jadi kalian boleh susun prunesnya itu sesuai dengan selera, atau kalian mau buat tulisan juga bisa. Dan karena ini adalah lapisan terakhir, ini adalah aset, jadi harus benar-benar dijaga apinya, jangan sampai ada yang gosong. Oke, jadi dari awal sampai selesai aku gunakan api atas aja ya, nggak pakai api bawah lagi. Sebelumnya aku kalau udah selesai gini aku masukkan lagi ke oven, aku panggang dengan api bawah, tapi kali ini aku nggak. Kali ini aku langsung sudah selesai, udah aku nggak pakai api bawah lagi. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, dibiarkan aja dulu, jangan langsung dikeluarkan dari loyangnya supaya nanti nggak hancur. Biarkan dulu sekitar 3-4 jam juga udah bisa, jadi dia sampai set. Nah, ini dia hasil layer yang sudah jadi.
Ini layer yang aku buat yang ori tadi, jadi tanpa prunes. Jadi ya semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa ya di subscribe dan diklik tombol loncengnya, supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu ya yang aku sharekan tuh boleh bermanfaat buat kalian. Thank you yang udah support aku. Terus support aku supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Oke, tunggu di video aku selanjutnya dan sampai di sini dulu pertemuan kita. Thank you for watching. See you. Bye bye.